Good morning. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, bagaimana produktif untuk Tuhan di segala musim kehidupan. Dan topiknya kita ambil dari Kejadian 41, khususnya ayat 1 sampai 51. Kisah tentang Yusuf. Saudara, Anda sadar atau tidak, Tuhan ingin kita selalu produktif di segala musim kehidupan, terutama untuk Dia. Saudara, Tuhan memanggil setiap kita tetap produktif di segala musim kehidupan, bukan hanya saat segalanya mudah, tetapi juga saat masa sulit datang. Jadi dalam kehidupan ini tentu ada masa sulit, ada juga yang disebut musim hujan, musim kemarau. Nah, mungkin masa sulit bicara tentang musim kemarau, dan masa berkelimpahan mungkin bisa kita sebut musim hujan, ya saudara. Jadi bukan hanya saat kita semuanya mudah Tuhan ingin kita produktif, tapi juga saat masa sulit kita harus bisa tetap produktif, bukan sekedar sibuk, tetapi menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan di setiap musim. Saudara, Kejadian 41 ini menggambarkan perjalanan Yusuf dari penjara menuju istana. Setelah menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 1 di Mesir. Dan inti dari kisah Yusuf ini, seperti kita tahu, ini bukan hanya tentang promosi, saudara, tetapi tentang manajemen musim kehidupan. Dikatakan di Kejadian 41 ayat 29 sampai 30, saudara, akan datang 7 tahun kelimpahan besar di seluruh tanah Mesir. Tetapi sesudah itu akan timbul 7 tahun kelaparan. Saudara, Yusuf mengajarkan kita hikmat ilahi dalam menghadapi perubahan musim. Dia tidak hanya berdoa, saudara, jadi menghadapi setiap musim kehidupan tidak cukup berdoa. Tidak berdoa agar musim buruk tidak datang, tetapi dia berdoa kekuatan dan hikmat dalam mempersiapkan diri dan juga bangsanya agar tetap produktif di dalam masa-masa apapun masa kehidupan. Saudara, ada 3 hal yang ingin saya bagi di sini. Yang pertama, setiap musim ada kedaulatan Tuhan. Dalam tiap musim apapun, kita harus tahu bahwa Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu. Di Kejadian 41 khususnya ayat 25 jelas berkata, sebab Allah telah memperlihatkan kepada Firaun apa yang hendak dilakukannya. Tidak ada musim yang kebetulan, baik musim kelimpahan maupun musim kekeringan. Ini adalah bagian dari rencana Allah. Kadang Tuhan tidak mengubah musim, tapi Dia mengubah kita di dalam musim itu. Jadi bukan keadaan yang lebih dulu diubahkan, tapi kitalah yang diubahkan agar kita berhikmat dalam menghadapi tiap musim dan tiap situasi. Saudara, Yusuf dia tidak mengubah musim karena memang dia harus melewati musim. Itu sudah diatur seperti aturan alam, saudara ya. Tapi Yusuf yang berubah dalam musim. Dia tidak tawar hati ketika musim paceklik di penjara. Dia tidak mengeluh, dan justru di sanalah dia dibentuk, dia dipersiapkan, dibangun karakternya, dan dibangun kepekaannya terhadap suara Allah. Musim berganti, tapi percayalah, misi Allah tetap. Rencana Allah tidak pernah gagal. Itu yang perlu kita ketahui tentang kedaulatan Allah di tiap musim kehidupan. Saat kita memahami, saudara, kedaulatan Tuhan atas waktu, kedaulatan Tuhan atas apapun, kita belajar sesuatu yang penting, dan kita belajar bersyukur dan tidak panik saat ada dalam musim apapun. Yang kedua, saya mau menyatakan produktivitas adalah bukti penata layanan ilahi. Produktivitas adalah bukti penata layanan ilahi. Dikatakan di Kejadian 41 ayat 33, baiklah Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkat dia menjadi kuasa atas tanah Mesir. Produktivitas bukan sekedar kerja keras, tapi penata layanan, stewardship atas apa yang Tuhan percayakan. Yusuf tidak hanya menafsir mimpi, saudara, tapi dia membuat strategi konkret, mengumpulkan hasil di musim kelimpahan untuk menghadapi musim kekeringan. Tuhan memanggil kita untuk mengelola hasil, waktu, talenta, dan kesempatan dengan bijak. Doa
tanpa strategi, ini hanya akan menghasilkan frustasi. Kalaupun kita berdoa siang malam berbulan-bulan, tapi kita tidak memakai strategi, kita akan frustasi. Tapi saya percaya bila kita sungguh-sungguh berdoa, maka Roh Kudus yang akan menuntun. Kitalah yang tidak peka dengan suara Roh Kudus. Saudara, jadi apa yang perlu kita lakukan agar kita tetap produktif? Pertama, kita perlu membuat perencanaan, life plan, baik itu mulai dari harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan spiritual goal. Apa yang ingin Tuhan hasilkan dalam hidup kita tahun ini? Kita perlu catat berkat Tuhan di musim baik. Itu adalah gandum yang kelak menopang kita di musim kering. Kita perlu memiliki mentor atau pembimbing rohani untuk membantu menilai produktivitas rohani kita. Bagaimana strategi menghadapi setiap musim kehidupan? Saudara, di Kejadian 41 ayat 48 jelas berkata, selama 7 tahun kelimpahan itu, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di tanah Mesir. Saudara, musim baik atau kelimpahan ini fokus pada penyimpanan, baik pembentukan dan juga penguatan. Kita perlu menyimpan hasil, bukan hanya uang, tapi pengalaman dan pelajaran rohani. Jangan terlena oleh kenyamanan, justru kita perlu mempersiapkan prepare for impact. Saudara, dikatakan di Amsal 10 ayat 5, siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia anak yang berakal budi. Lalu ada musim baik kelimpahan, maka ada juga musim yang kita mungkin pikir musim buruk atau kekeringan. Bagaimana kita menghadapi musim ini? Kita perlu fokus pada iman, ketekunan, dan ketaatan. Saudara tidak perlu panik saat Anda di musim yang demikian. Kita perlu menggunakan apa yang telah dikumpulkan di musim baik. Di musim ini, Tuhan menajamkan fokus dan memurnikan motivasi. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia tidak khawatir dalam tahun kering. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Musim baik adalah waktu menanam. Musim buruk adalah waktu menuai karakter. Saudara, kita perlu membuat seasonal atau bulanan, musiman, reflection setiap 3 bulan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang harus dikembangkan. Jangan menilai kesetiaan Tuhan dari cuaca hidupmu hari ini. Ia tetap bekerja di balik musim. Yang kita bicara tentang perencanaan adalah bagian dari iman. Perencanaan justru bagian dari iman. Bila kau beriman, maka kau membuat perencanaan. Di Kejadian 41 ayat 34 jelas berkata, baiklah Firaun bertindak demikian. Yusuf mengajarkan bahwa iman dan perencanaan tidak saling bertentangan. Perencanaan yang rohani selalu hadir dari pewahyuan dan berujung pada tindakan nyata. Bagaimana langkah-langkah membuat rencana produktif untuk Tuhan? Pertama, mendengar. Minta Tuhan tunjukkan fokus musim hidupmu. Mazmur 32 ayat 8. Menulis, kita perlu menuliskan visi dan target. Habakuk 2 ayat 2. Menilai, kita perlu evaluasi hasil dengan rendah hati. Menyesuaikan, jika Tuhan ubah arah, taat dengan cepat. Memberi buah, kita pastikan hasilnya menolong orang lain, seperti Yusuf menolong bangsa lain. Visi tanpa perencanaan, ini hanya akan menjadi mimpi. Perencanaan tanpa doa akan menjadi beban. Saya ulang, visi tanpa perencanaan hanya angan-angan kosong, mimpi. Tetapi perencanaan juga tanpa doa, saya tekankan, ini hanya akan jadi beban. Perencanaan perlu dibarengi doa agar terwujud. Maka kita perlu membuat spiritual productivity map, peta untuk produktif. Kita fokus yang rohani, iman, doa, layanan, fokus relasi, keluarga, komunitas, fokus profesional, pekerjaan, pengaruh. Jadikan Tuhan CEO kehidupan kita setiap awal tahun dan akhir musim. Selama kelaparan terdapat makanan di seluruh negeri, seperti yang dilakukan Yusuf yang berhikmat. Kejadian 41 ayat
51. Maka perlu kenali musimmu.